Audio Jungle. Stop. Tonton video ini sampai selesai. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang mengalami riba dalam kehidupan sehari-hari, seperti cicilan HP, kemudian pinjaman online yang kita bayar, lalu kartu kredit yang kita miliki. Semua itu mengandung riba. Dan apakah kalian tahu apa itu hukumnya riba dan seberapa besar dosanya akan diterima? Berikut penjelasannya. Oke, pertama-tama, secara harfiah, riba itu adalah bertambah atau tumbuh. Secara istilahnya, riba itu adalah kelebihan yang kita ambil tanpa ada transaksi pengganti yang setara. Contohnya, ketika kita meminjam uang 1 juta rupiah kepada seseorang, lalu di bulan berikutnya kita harus mengganti uang tersebut dengan nilai 1,2 juta rupiah, sekitar 1.200.000 misalkan. Nah, dari uang 200 itu apakah itu termasuk riba? Nah, disinilah letaknya. Disinilah letak ribanya itu. Dari 200 itu yang diambil akan termasuk riba. Dalam Islam ada 3 cara untuk mengembangkan uang. Yang pertama, dengan cara jual beli. Yang kedua, dengan cara ijarah atau jasa. Dan yang ketiga adalah dengan berdagang. Seberapa besar sih dosa riba yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan riba? Jadi Rasulullah SAW bersabda, ada 73 pintu berbahaya dalam kita melakukan riba. Dan salah satunya itu dan yang paling ringan saja, itu sudah termasuk dosa yang paling besar. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang bunyinya seperti ini. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nah, setelah kita mendengarkan dan memahami dari arti dan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, jadi kita sudah tahu kan seberapa besar dosa riba itu. Lalu bagaimana kita mengatasi dari riba tersebut? Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui dari penjelasan mengenai riba, seberapa besar dosa riba? Apakah kita tidak boleh meminjam uang? Apakah kita tidak boleh berjualan dengan mengambil keuntungan yang relatif begitu besar? Tentu saja tidak. Karena begini, kita boleh meminjam uang, kita boleh bertransaksi uang. Namun, jika kita meminjam uang, pilihlah pinjaman yang berbasis syariah, yang mana terdapat bagi hasil di dalamnya. Atau kita berinvestasi, pilih investasi yang memang jelas dan juga transparan dari akadnya. Artinya begini, pastikan tidak ada kerugian di antara dua belah pihak, baik dari peminjam ataupun yang dipinjam. Karena rezeki yang berkah itu bukan dari berapa banyak yang kita dapat,
tetapi seberapa bermanfaat dan juga halal dari rezeki yang kita miliki. Mulai sekarang, mari kita berhati-hati untuk melakukan transaksi ataupun jual beli. Mengapa begitu? Karena satu langkah kecil kita menghindari riba itu bisa menjadi langkah besar menuju kita mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya sekian edukasi mengenai apa itu riba. Share video ini jika bermanfaat ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.